peran Indonesia dalam masalah Palestina. Negara yang masih terjajah hingga sekarang ini adalah Palestina. Setelah Israel mendapatkan dukungan dari negara barat tentang berdirinya negara Israel, sedikit demi sedikit Israel mencaplok wilayah Palestina. Negara dan PBB tidak mampu berbuat banyak, sedangkan dukungan besar negara Palestina hanya kepada negara Islam. Salah satunya adalah Indonesia. 1. Latar belakang konflik Palestina. Konflik yang terjadi di Palestina sendiri sudah ada sejak tahun 64 Masehi. Konflik itu hingga sekarang terus terjadi dan akhirnya makin membesar setelah Israel ingin merebut tanah-tanah yang ada di Palestina untuk dijadikan sebagai daerah kolonial mereka. Keinginan negara Israel untuk melakukan penjajahan terhadap bangsa Palestina karena adanya anggapan bahwa tanah kelahiran nenek moyang mereka ada di negara Palestina. Zionisme, bangsa Yahudi atau Israel yang menganggap Palestina sebagai tanah airnya yang disebut Zion, yaitu Bukit Zion sebagai lambang tanah Palestina bagi orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa tanah di sebelah Arab Palestina merupakan tanah kelahirannya dan merupakan tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada kaumnya, the Promised Land. Supaya dapat mewujudkan perkumpulan orang-orang Yahudi, maka dibentuklah suatu kelompok Zionisme yang bertujuan sebagai berikut. 1. Menghimpun semua orang Yahudi di seluruh dunia menjadi satu bangsa. 2. Menjadikan Palestina sebagai tanah airnya. 3. Mendirikan negara Yahudi atau Israel di Palestina. 4. Melakukan eksodus atau pengungsian besar ke tanah Palestina. Perang Dunia Pertama tahun 1917 di Eropa Timur terjadi revolusi komunis. Hal tersebut ternyata berdampak besar bagi orang-orang Yahudi yang tinggal di sana. Mereka kemudian mengungsi dan meminta perlindungan dari Palestina. Perlindungan yang diberikan oleh bangsa Arab dan Palestina ternyata dibalas dengan kejahatan oleh orang-orang Israel. Merasa mendapatkan dukungan dari bangsa-bangsa Barat, Israel sedikit mencaplok tanah-tanah Palestina. Kondisi tersebut membuat negara-negara semenanjung Arab melakukan serangan kepada Israel, sehingga terjadilah Perang Timur Tengah. 2. Perang Arab Yahudi. Pada tanggal 15 Mei 1948, Inggris menyetujui terbentuknya negara Israel dan hanya diakui oleh beberapa negara di dunia. Israel di beberapa negara Asia masih belum diakui sebagai negara yang berdaulat, termasuk negara Indonesia. Ciri-ciri negara yang berdaulat dan diakui oleh negara lain yakni dengan diterimanya duta-duta besar negara perwakilannya untuk dapat mendirikan bangunan yang berdaulat di negara lain. 3. Perang Arab Israel. Konflik Palestina dengan Israel makin memanas setelah Yasir Arafat, presiden dan perjuangan bangsa Palestina, meninggal, disusul dengan adanya pengangkatan Hamas menjadi bagian pemerintah pada tahun 2005 dan 2006. Konflik ini makin meluas ketika pihak otoritas Palestina terpecah menjadi pemerintah Fatah di barat dan Hamas di Gaza. Tahun 2008, serangan roket Qassam ke arah Israel makin menjadi-jadi dan menguasai Israel untuk menutupi total perbatasan. Tanggal 23 Januari 2008 mulai terjadi penerobosan perbatasan Gaza Mesir yang dimulai setelah pasukan bersenjata di Gaza meledakkan sebuah bom di perbatasan Rafah, menghancurkan sebagian dari blokade Israel. Akibat kejadian ini, PBB mengatasi ada sekitar 1,5 juta warga Gaza yang melewati perbatasan menuju Mesir untuk mencari suplai dari makanan. 4. Peran Indonesia dalam konflik Palestina. Bangsa Indonesia merasa harus mengambil peran aktif pada penyelesaian konflik di Palestina tersebut. Berikut ini peran aktif bangsa Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan di Palestina. 1. Menyuarakan hak rakyat Palestina melalui Dewan PBB.
2. Penggagas utama sidang khusus Majelis Umum PBB. 3. Pelaksanaan special session Dewan HAM. 4. Tuan Rumah International Convention on the Question of Jerusalem.